Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia dengan NIM 50211000574 dari kelas 4G Ekonomi Syariah akan mereview tugas kedua perekonomian Indonesia yang berjudul Pasar di Indonesia. 50 artikel riset di Scopus. Artikel pertama berjudul Bagaimana sistem penetapan harga listrik yang berbeda mempengaruhi trilema energi menilai transisi pasar listrik Indonesia. Kebijakan energi Indonesia saat ini mengandalkan bahan bakar fosil yang murah dan fokus pada dua dari tiga tanduk trilema energi, yaitu ketahanan energi dan pemerataan energi, dapat menghambat upaya Indonesia untuk memperoleh porsi sumber energi terbarukan yang lebih tinggi. Referensi dari makalah ini ditulis oleh Hefroner, R.J. Corner, M.V. Sumarno T. et al. Diterbitkan pada tahun 2022 berjudul Bagaimana Perbedaan Sistem Harga Listrik Mempengaruhi Trilema Energi Menilai Transisi Pasar Listrik Indonesia, Energy Economics, volume 107, halaman 105-263. Artikel kedua berjudul Harga Tetap dan Metode Pembuatan Buku di Lingkungan Oksigen, Bukti dari Pasar Saham Indonesia. Pembuatan buku telah menjadi metode populer untuk menjual saham baru. Meskipun model sebelumnya menunjukkan bahwa book building adalah metode yang efisien untuk penemuan harga dalam penerbitan penawaran umum perdana, IPO bukti empiris memberikan hasil yang beragam. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Hanafi MM, diterbitkan pada tahun 2021, yang berjudul Harga Tetap dan Metode Book Building dalam Lingkungan Oksigen, Bukti dari Pasar Saham Indonesia, Research in International Business and Finance, volume 58, halaman 101-430. Artikel ketiga berjudul Penutupan Pemerintah Amerika Serikat dan Pasar Saham Indonesia. Dengan menggunakan kumpulan data dari tahun 1983 hingga 2018, kami menguji pengaruh penutupan pemerintah Amerika Serikat terhadap pengembalian berlebihan dari indeks saham Indonesia. Analisis kami menunjukkan bahwa penutupan ini memiliki efek positif pada overreturn indeks pasar saham Indonesia, dan efek ini hanya terjadi dalam satu hari. Referensi di artikel ini ditulis oleh Nguyen D.T. Pahan, DHB Angli Kusumo R. dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2021, yang berjudul Penutupan Pemerintah Amerika Serikat dan Pasar Saham Indonesia, Pacific Basin Finance Journal, volume 67, halaman 101-521. Artikel keempat membahas tentang mekanisme baru skalabilitas layanan keuangan dalam konteks pasar berkembang, wawasan dari ekosistem vintage Indonesia. Fenomena global vintage didorong oleh inovasi teknologi baru yang berupaya mengurai dan mendekonstruksi model bisnis konvensional di sektor jasa keuangan. Penelitian pada platform berfokus pada kepemimpinan platform, tata kelola, generativitas, dan modularitas, serta dampak terhadap kelincahan dari inovasi. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Muthu Kamman, P. Tanbi, dan VTC et al. Diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Mekanisme Baru Skalabilitas Jasa Keuangan dalam Konteks Pasar Berkembang, Insight Hearts from Indonesia Vintage Economy System, International Journal of Information Management, volume 61, halaman 102-403. Artikel kelima berjudul tentang apa yang mendorong perdagangan burung beo ilegal, menerapkan model kriminologi pada data pasar dan penyitaan di Indonesia. Tingginya permintaan global dan domestik untuk burung beo sebagai hewan peliharaan dan penggeseran dari alam liar untuk perdagangan gelap telah secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan parah mereka di seluruh dunia. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Piras SF, Olah G, dan Dika D, dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2021, berjudul Apa yang Mendorong Perdagangan Burung Nuri Ilegal, menerapkan model kriminologi pada data pasar dan penyitaan di Indonesia, Biological Conservation, volume 257, halaman 109-98. Artikel ke-6 berjudul Reaksi Pasar Terhadap Perubahan Investasi Teknologi Informasi, Bukti dari Indonesia. Penelitian ini mengkaji reaksi pasar di sekitar dan setelah pengubahan investasi teknologi informasi, ETI, Beta Schools, William and Nimsam,
Dimsod time window yang lebih akurat dan lebih lama digunakan untuk menangkap reaksi pasar di lingkungan perdagangan yang tipis di pasar modal Indonesia dari tahun 2001 hingga 2016. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Wijaya S. Ajari D. diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul Reaksi Pasar Atas Pengumuman Investasi Teknologi Informasi Bukti dari Indonesia Information and Management, volume 57 halaman 103 sampai 248. Artikel ke-7 berjudul Dampak Kepemilikan Publik dan Waran Saham terhadap Kinerja Pasar IPO Bukti dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepemilikan publik, float, waran saham, dan kinerja pasar IPO di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan publik diukur sebagai presentasi saham yang dimiliki publik setelah IPO, waran saham diukur sebagai variabel dummy, dan kinerja pasar diukur dengan pengembalian awal dan pengembalian abnormal kumulatif 36 bulan. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Badian M. Sasikorono and Sumiati et al. Diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul Asia Pacific Management Review, Dampak Kepemilikan Publik dan Waran Saham terhadap Kinerja Pasar IPO Bukti dari Bursa Efek Indonesia, volume 25 halaman 226 sampai 234. Yang ke-8 berjudul Analisis Kepemilikan JKN Berdiri Tenaga Kerja Informal Studi Pedagang Pasar di Kabupaten Goa, Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Berdiri pada perdagangan pasar Kabupaten Goa, Indonesia. Artikel ke-9 membahas tentang apakah pasar saham Indonesia berbeda dalam hal prediktabilitas. Kami membangun kumpulan data unik dari 352 perusahaan yang bertujuan untuk memprediksi pengembalian saham. Menggunakan 7 prediktor, kami menunjukkan bahwa tidak seperti di pasar konvensional, belanja modal adalah prediktor pengembalian yang paling sukses. Namun bukti keseluruhan dari prediktabilitas di luar sampel saat menggunakan prediktor pengembalian di konvensional aja lemah. Ke-10 berjudul Struktur Simpanan, Disiplin Pasar, dan Jenis Kepemilikan Bukti dari Indonesia. Dalam tulisan ini kami memperluas literatur tentang disiplin yang digunakan oleh deposan pada bank dengan menguraikan dampak risiko makro dan mikro. Kami juga memanfaatkan kumpulan data unik di mana deposan dibagi ke dalam kategori ukuran simpanan yang berbeda di berbagai jenis bank, struktur kepemilikan bank. Yang ke-11 berjudul Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Kekuatan Pasar dalam Restrukturisasi Sektor Ketenaga Listrikan Bukti dari Indonesia. Kajian ini mempertimbangkan konfigurasi optimal perusahaan pembangkitan penerus dalam melakukan restrukturisasi pasar tenaga listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku strategis perusahaan pembangkit dan mengoptimalkan struktur pasar listrik di bawah kendala pembangkitan, kemacetan, transmisi, dan aliran beban DC. Yang ke-12 berjudul Hukum Islam, Tata Kelola Perusahaan, Peluang Pertumbuhan dan Kebijakan Dividen di Pasar Saham Indonesia. Mengkaji apakah hukum Islam, tata kelola perusahaan, dan peluang pertumbuhan mempengaruhi kebijakan dividen dengan menggunakan sampel 2125 firm years untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI selama periode 2012 sampai 2016. Kami menemukan bukti bahwa perusahaan syariah SJIF memiliki pembayaran dividen yang lebih tinggi, terutama didorong oleh kepemilikan orang dalam dan eksternal yang besar. Ke-13 berjudul Mengembangkan Kualitas Pengungkapan Keuangan di Pasar Suku dan Obligasi Bukti dari Indonesia, Malaysia, dan Australia. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara kualitas pengungkapan keuangan FTQ, risiko berbasis akuntansi ABR, suku, dan pasar obligasi. Menggunakan 3 sampel dari negara yang berbeda, Indonesia dan Malaysia untuk peringkat suku dan Australia untuk peringkat obligasi melalui regresi EGLS gabungan. Hasilnya menunjukkan bahwa FTQ terkait kendala mempengaruhi peringkat suku, tetapi tidak peringkat obligasi. Yang ke-14 berjudul Kadar Metilgenol dan Eugenol dalam minuman herbal instan yang tersedia di pasar Indonesia dan penilaian risiko terkait. Kehadiran dan risiko yang menyertai metilen dan eugenol dalam minuman herbal yang tersedia di pasar Indonesia dievaluasi. Metilgenol terdeteksi pada 49 dari 114 sampel pada kadar 2,6 sampai 143,7 gram, sedangkan
sampai mengandung eugenol pada 21,4 sampai 101,2 per gram. EDI yang dihasilkan dari minuman persiapan ini masing-masing adalah 0,1 sampai 51,2 kg per hari dan 1,1 sampai 3,3 kg per hari. 15 yaitu berjudul dampak volatilitas nilai tukar terhadap ekspor utama Indonesia. Kelima, pasar ekspor utama. Mengkaji dampak volatilitas nilai tukar terhadap komoditas ekspor primer Indonesia ke 5 negara tujuan ekspor utama, yaitu Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Ke-16 berjudul transisi bahan bakar yang berhasil, instrumen regulasi pasar dan penerimaan sosial dalam adopsi perangkat memasak LPG modern di Indonesia. Pada tahun 2004, hampir separuh penduduk Indonesia bergantung pada kayu bakar untuk bahan bakar. Setelah diterapkannya kebijakan substitusi penggunaan minyak tanah dengan liquefied petroleum gas atau LPG pada tahun 2007, terjadi peningkatan penggunaan LPG yang signifikan dari 10,5% menjadi 57% rumah tangga, sedangkan menggunakan minyak tanah menurun signifikan dari 36% menjadi 9% dari tahun 2007 hingga 2011. Artikel ke-17 berjudul tentang menangkap nilai konsumen dan mengelompokkan preferensi pelanggan di pasar daging sapi halal Indonesia. Perilaku konsumen Indonesia telah berubah selama beberapa dekade terakhir karena menilai konsumen sangat penting bagi industri daging sapi halal. Studi ini mengeksplorasi preferensi konsumen terhadap daging sapi halal dan segmentasinya. Desain penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artikel ke-18 berjudul peran pemerintah dalam mengoperasionalkan pasar REDD Plus di Indonesia. Inisiatif Iklim Global Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD Plus awalnya memasukkan pasar karbon sebagai mekanisme kebijakan potensial untuk mendanai proyek kehutanan di negara berkembang. Artikel ke-19 berjudul tentang deteksi alkaloid pyrrolizidin dalam jamu yang tersedia di pasar Indonesia dan penilaian keamanan yang menyertainya untuk konsumsi manusia. Konsumsi jamu dalam waktu singkat tidak mungkin menimbulkan efek toksik akut meskipun satu sampel akan melebihi asupan 10 gram PA per kilo per hari yang dapat menyebabkan penyakit oklusi pena pada manusia. Penilaian risiko untuk potensi genotoksik dan karsinogenik PA mengungkapkan nilai margin of exposure di bawah 10.000 untuk 27 dari sebuah sampel yang dianalisis. 46,6% menunjukkan prioritas untuk menjamin manajemen risiko ketika mengkonsumsi harian seumur hidup dengan asumsi konsumsi selama 2 minggu setiap tahun seumur hidup dan menggunakan menurut aturan Haber. Artikel ke-20 berjudul tentang analisis dampak dalam penilaian berkeberlanjutan perusahaan oleh perusahaan multinasional asing yang beroperasi di pasar negara berkembang dan di manufaktur di Indonesia. Peran sektor swasta dalam mengejar keberlanjutan dan mendukung agenda global menuju pembangunan berkelanjutan diakui secara luas. Dalam beberapa tahun terakhir, penilaian keberlanjutan perusahaan telah muncul sebagai kunci untuk mendukung bisnis untuk mengatasi keberlanjutan dalam operasi mereka. Jurnal ke-21 berjudul tentang analisis paksa pasar mobil hybrid di Indonesia. Indonesia telah menjadi pengimpor minyak sulingan sejak tahun 2004, sementara populasi mobil dan konsumsi bahan bakar yang terus meningkat. Promosi mobil hybrid mungkin menjadi salah satu kebijakan strategis untuk mengurangi konsumsi BBM karena hampir 92% BBM subsidi digunakan untuk transportasi darat. Artikel ke-22 berjudul tentang desain jaringan pelayaran di pasar yang sedang berkembang, kasus di Indonesia. Menyelidiki masalah desain jaringan pengiriman ketika permintaan kargo meningkat pesat. Model tipe gravitasi untuk estimasi permintaan origin destination pertama kali disajikan dan dikalibrasi berdasarkan volume kargo pasar maritim di Indonesia saat ini.
Artikel ke-23 berjudul Tata Kelola Pupuk di Perkebunan Kakao Rakyat Indonesia di bawah variabel iklim dan harga pasar. Hasil kakao di perkebunan rakyat di Sulawesi adalah kurang lebih 500 kg per hari, tetapi hasil yang dapat dicapai jauh lebih tinggi. 73 kebun percobaan didirikan di Sulawesi, Indonesia untuk menentukan bagaimana petani dapat mengoptimalkan pengelolaan pupuk mereka dengan mempertimbangkan faktor di bawah kendali mereka dan faktor di luar kendali mereka seperti cuaca. Artikel ke-24 berjudul Memperkirakan dampak kebijakan dukungan pembiayaan terhadap pasar fotovoltaik di Indonesia. Simulasi model sosial energi dan ekonomi lingkungan. Studi ini mengembangkan model berbasis agen energi hibrida yang mengintegrasikan analisis input-output, faktor lingkungan dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, pedesaan, dan perkotaan di Indonesia. Kami menggunakan model untuk memperkirakan efek dari 4 intervensi kebijakan energi surya pada investasi fotovoltaik, pengeluaran pemerintah, output ekonomi, emisi CO2, dan penggunaan baja, aluminium, beton, dan energi. Artikel ke-25 berjudul tentang kekebalan finansial perusahaan dari Bursa Saham Indonesia dan Shanghai selama Perang Dagang Amerika Serikat sampai Cina, bertujuan untuk mengkaji imunitas dan kerentanan finansial di tingkat negara akibat dampak multidimensi Perang Dagang Amerika Serikat Cina dengan menggunakan potensi mendorong, yaitu kinerja keuangan dan pasar, kondisi ekonomi, dan intervensi pemerintah. Artikel ke-26 berjudul tentang mengelola risiko sosial politik di tingkat subnasional. Pelajaran dari anak perusahaan MNI di Indonesia. Di pasar negara berkembang, kondisi kelembagaan sangat bervariasi di tingkat negara dan subnasional. Meskipun literatur yang ada mengakui jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan multinasional di pasar negara berkembang, hingga saat ini hanya ada sedikit perhatian menjelaskan bagaimana MNI mengelola risiko ini di tingkat subnasional. Artikel ke-27 berjudul tentang pendekatan dinamika sistem dalam menentukan skenario pemanfaatan batubara di Indonesia. Indonesia memainkan peran penting di pasar batubara global. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat kelima produsen batubara terbesar dan kedua eksportir batubara terbesar di dunia. Namun, hanya 21% dari volume produksi yang dimanfaatkan di pasar domestik. Artikel ke-28 membahas tentang mitigasi shadow economy melalui pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Beberapa hasil empiris. Kami mengkaji hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan shadow economy di Indonesia dari tahun 1980 hingga 2020. Kami memperkirakan ukuran shadow economy Indonesia dengan menggunakan pendekatan modified cash to deposit ratio. Artikel ke-29 berjudul tentang regulasi investasi asing dan produktivitas perusahaan. Bukti terperinci dari Indonesia. Ketika mengatur investasi asing masuk, negara sering menghadapi trade-off antara mengejar kepentingan kebijakan nasional dan menderita kerugian efisiensi karena pembatasan FDI. Artikel ke-30 berjudul tentang apakah ada peran keuangan di Islam dan R&D dalam model pertumbuhan endogen, dan dalam kasus Indonesia, validitas model pertumbuhan masih bisa diperdebatkan, terutama di negara berkembang daripada di negara maju. Berkontribusi pada perdebatan ini dengan memeriksa relevansi model pertumbuhan semi-endogen dalam menjelaskan transformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan data dari historis 1968 hingga 2018. Artikel ke-31 berjudul tentang perbedaan upah spasial dan eksternalitas aglomerasi. Bukti dari Mikro Indonesia. Mengkaji sumber pembedaan upah tenaga kerja dan menyelidiki eksternalitas sumber daya manusia di seluruh kabupaten di Indonesia berdasarkan data mikro pada individu bekerja dari tahun 2006 hingga 2012 menunjukkan bahwa selain karakteristik individu, tenaga kerja, kontribusi daerah, dan kekuatan aglomerasi memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi upah di seluruh kabupaten di Indonesia. Artikel ke-32 berjudul menggali kegagalan kebijakan energi Indonesia melalui kerangka GUST. Pandemi COVID-19 telah memberikan momentum bagi transisi energi global dan negara
termasuk Indonesia, harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat proses ini. Kebijakan subsidi energi Indonesia dengan menggunakan Just Framework yang dikembangkan oleh Heffron dan McCauley tahun 2018 dan pendekatan Dye-Watchman oleh Sokolowski tahun 2020 bertujuan untuk memberikan pandangan yang berbeda tentang mengapa kegagalan kebijakan subsidi energi telah menghambat transisi energi Indonesia, terutama berfokus dalam keperluan perlunya evaluasi kebijakan yang mendesak untuk mempercepat transisi energinya. Artikel ke-33 berjudul tentang bukti penemuan harga di Bursa Efek Indonesia. Pasar saham Indonesia sedang berkembang dan sangat sedikit yang diketahui tentang mekanisme penemuan harga. Kesenjangan penelitian dengan mengumpulkan dan memanfaatkan dataset di tingkat stok yang unit terdiri dari 342 saham untuk memeriksa keberadaan dan perilaku proses penemuan harga dengan menggunakan indeks harga spot sektoral Indonesia dan indeks hasil tinggi Bloomberg Market Index Asia dan CDX. Kami menguji penemuan harga. Artikel ke-34 berjudul tentang pemetaan perdagangan burung kicau online di Indonesia. Perdagangan satwa liar jika tidak berkelanjutan dapat menjadi ancaman penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Dalam kontribusi ini, kami mengeksplorasi penggunaan data digital untuk menyelidiki pasar burung penyaji online di Indonesia, di mana memelihara burung penyanyi pemelihara adalah praktik budaya yang mengakar kuat. Artikel ke-35 berjudul tentang karakterisasi 5 buah bangga Indonesia menggunakan kromatografi gas spektrometri massa berbasis profil metabolisme dan evaluasi sensorik. Indonesia adalah salah satu produsen mangga terkemuka di Indonesia dan menanam banyak kultivar. Namun hanya beberapa kultivar yang telah dikomersialkan, mungkin karena terbatasnya informasi tentang preferensi konsumen yang memenuhi permintaan pasar. Analisis metabolom berbasis kromatografi gas spektrometri massa non-target digunakan untuk mengkarakterisasi 5 kultivar mangga di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik rasanya. Artikel ke-36 membahas tentang mega konversi dari LPG ke kompor induksi untuk mewujudkan transisi energi bersih Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi peningkatan beban anggaran negara di subsidi energi, terutama dari subsidi liquefied petroleum gas LPG untuk sektor perumahan. Menurut APBN 2019, subsidi LPG untuk tabung 3 kg diperkirakan menelan biaya lebih dari 4,9 miliar US dollar pada 2019. Di sisi lain, Indonesia banyak membangun pembangkit listrik baru dengan total kapasitas hingga 35.000 MW. Penambahan kapasitas tersebut menyebabkan kelebihan kapasitas daya akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Artikel ke-37 berjudul tentang produksi dan komersialisasi resin benzoin, menggali nilai resin benzoin untuk mata pencaharian lokal di Sumatera Utara, Indonesia. Hasil hutan bukan kayu merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Pengelolaan adat yang dianut dalam budidaya pohon kemiri dan menganalisis pentingnya mempertahankan praktik pengelolaan secara adat di Sumatera Utara, Indonesia. Masyarakat setempat secara tradisional memanen getah di hutan benzoin yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Damar memiliki rantai pasar yang kuat yang bergerak dari pasar domestik ke pasar internasional melalui perantara desa dan perdagangan di kecamatan dan kabupaten, serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan mereka. Artikel ke-38 membahas tentang lebih banyak data, lebih banyak masalah. Ketidakpastian yang tidak sesuai dalam proyek mitigasi perubahan iklim Indonesia. Dalam rezim tata kelola lingkungan seperti United Nations Reducing Emission from Deforestation and Degradation atau REDD+, ketidakpastian seputar kesesuaian offset karbon hutan sering dianggap
sebagai kegagalan teknis yang dapat diselesaikan melalui pengumpulan data tambahan atau metode ilmiah baru. Upaya untuk mengurangi ketidakpastian melalui perhitungan karbon yang ekstensif telah menghasilkan kumpulan data yang sangat besar. Ketidakpastian seputar kelayakan penyeimbangan karbon hutan tetap ada, muncul dari konteks ekonomi politik neoliberal serta dari kesenjangan dalam data ilmiah. Artikel ke-39 berjudul tentang apakah persaingan dan investasi asing memacu efisiensi industri, bukti tinggal perusahaan dari Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh persaingan pasar dan investasi asing langsung terhadap efisiensi teknis perusahaan di sektor manufaktur Indonesia dengan menggunakan analisis stochastic frontier. Menggunakan kumpulan data panel tingkat perusahaan untuk periode 2010 sampai 2014 yang mencakup 400 subsektor dan menggunakan dua ukuran konsentrasi industri sebagai proksi untuk persaingan pasar. Artikel ke-39 berjudul tentang menilai sistem pengendalian pangan di Indonesia. Kerangka konseptual. Kajian ini mengembangkan kerangka konseptual sebagai dasar penilaian kuantitatif sistem pengendalian pangan di Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Penilaian komprehensif terhadap sistem pengendalian pangan di Indonesia belum dilakukan dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk model penilaian kuantitatif dalam bentuk indeks untuk sistem pengendalian pangan. Artikel ke-41 berjudul tentang batubara, listrik, dan politik tenaga batubara di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang berencana meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik tenaga batubara terbesar di dunia, yang merupakan tantangan besar bagi tujuan mitigasi perubahan iklim global. Untuk memahami pendorong politik yang mendasari, kami melakukan wawancara ahli dan memeriksa bagaimana aktor, individu, dan tujuan mereka, serta konteks negara mempengaruhi perumusan kebijakan energi. Kami menemukan bahwa di bawah Presiden Joko Widodo, perumusan kebijakan energi telah didorong oleh pembangunan infrastruktur publik sekaligus mengamankan popularitas untuk pemilihan presiden 2019. Artikel ke-42 berjudul membahas tentang apakah prinsip-prinsip kerja pengelolaan perikanan berlaku di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan produsen ikan terbesar kedua di dunia, memiliki perikanan yang dibedakan oleh keanekaragaman spesies yang tinggi dan dengan berbagai alat dan metode yang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah geografis yang luas. Pengelolaan perikanan di Indonesia sama rumitnya dengan berbagai tingkat pemerintah, desentralisasi, dan hak teritorial untuk penangkapan ikan tradisional pemerintah. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Jaya I. Irawan, Satria F. Widianto, dan lainnya, diterbitkan pada tahun 2022, berjudul Apakah Prinsip Kerja Pengelolaan Perikanan Bekerja di Indonesia? Marine Policy, volume 140, halaman 105 sampai 47. Artikel ke-43 membahas tentang teknologi ramah lingkungan di bawah kurangnya sumber daya dan pengetahuan. Pengering kakao bertenaga surya di pedesaan Nias, Indonesia. Perubahan iklim secara substansial telah mempengaruhi daerah pedesaan. Mengingat kurangnya sumber daya dan pengetahuan mereka, secara umum teknologi baru mengklaim menghasilkan lebih sedikit dampak lingkungan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun mereka biasanya muncul dengan mengorbankan investasi yang lebih tinggi dan pengetahuan teknis yang diperlukan. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Sianipar CVM, diterbitkan pada tahun 2022, yang berjudul Teknologi Ramah Lingkungan di bawah kurangnya sumber daya dan pengetahuan. Pengering kakao bertenaga surya di pedesaan Nias, Indonesia. Cleaner Engineering and Technology.
volume 8 halaman 100 sampai 194. Artikel ke-44 berjudul tentang berguncangan sumber daya alam dan kesuburan di Indonesia. Kami menemukan bahwa guncangan sumber daya alam yang positif mengarah pada peningkatan kesuburan di Indonesia dengan memanfaatkan variasi temporal harga minyak dunia dan variasi lintas sektoral dalam sumber daya minyak di seluruh kabupaten. Hasil didorong oleh wanita dari segala usia, baik urutan pertama dan lebih tinggi, dan kami tidak menemukan bukti perubahan jarak kelahiran. Secara keseluruhan, ini menunjukkan peningkatan lengkap dalam kesuburan. Kami menyajikan bukti empiris dan mengutip literatur sebelumnya yang menunjukkan peningkatan yang sesuai dalam hasil ekonomi rumah tangga, konsisten dengan efek pendapatan positif pada kesuburan di negara berkembang. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Brand M.I. Brand P.A. tahun 2022. Drill Baby Drill berjudul Natural Resource Shock and Fertility in Indonesia, Labor Economics, halaman 102 sampai 178. Artikel ke-45 berjudul tentang biofuel dan ketahanan pangan, bukti dari Indonesia dan Meksiko. Dalam studi ini, kami menganalisis efek ketahanan pangan dari produksi biofuel menggunakan metode kontrol sintetis. Analisis retrospektif dan grafis ini berfokus pada Indonesia dan Meksiko dari tahun 2000 hingga 2013. Indonesia adalah produsen biodiesel utama, sementara Meksiko mengkhususkan diri pada jagung dan etanol, menunjukkan bahwa produksi biodiesel secara positif mempengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan konsumen energi per kapita harian dan indeks produksi pangan, sedangkan kami mengamati efek sebaliknya untuk bioetanol. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Bolli Sanon, diterbitkan pada tahun 2022, yang berjudul Biofuel dan Ketahanan Pangan, Bukti dari Indonesia dan Meksiko, Kebijakan Energi, volume 163 halaman 112 sampai 834. Artikel ke-46 berjudul tentang niat beli dan perilaku menggunakan mobil game premium selama wabah COVID-19 di Indonesia. Niat beli dan perilaku dalam menggunakan model UTAUT sudah banyak digunakan, namun masih sebatas diuji cobakan pada masa COVID-19 di Indonesia. Kajian ini menyajikan model UTAUT untuk game mobile premium di Indonesia pada masa pandemi. Survei SEM-PLS terhadap 1.000 pemain game mobile Indonesia dilakukan untuk menganalisis performance ekspektasi, effort ekspektasi, dan social influence sebagai anteseden dari niat beli dan perilaku dalam menggunakan model bisnis premium di Indonesia. Anehnya, efek sosial tidak secara signifikan mempengaruhi niat beli, tapi yang lain telah menunjukkan efek signifikan pada niat beli dan perilaku penggunaan. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Eriska R.A. Nello L.A.M. Pratama S. Diterbitkan pada tahun 2022 yang dengan judul Niat Beli dan Perilaku Penggunaan Mobile Game Premium selama wabah COVID-19 di Indonesia, Prosedia Computer Science, volume 197 halaman 403 sampai 409. Artikel ke-47 membahas tentang evaluasi uji kompetensi keahlian otomotif melalui model discontinuity dan manajemen uji kompetensi sekolah kejuruan di Jawa Tengah, Indonesia. Artikel ini memberikan alternatif model uji kompetisi bagi sekolah pendidikan kejuruan di Jawa Tengah, khususnya kompetensi keahlian otomotif dalam rangka menggantikan model uji kompetisi yang telah dilaksanakan selama puluhan tahun yang menjadi perhatian penulis terhadap prestasi belajar siswa pada saat uji kompetensi. Bertujuan untuk meningkatkan hasil uji kompetensi, meningkatkan kesempatan kerja siswa di pasar kerja. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Abdurrahman
Parmin Murianto S. Diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Evaluasi Uji Kompetensi Keahlian Otomotif melalui Model Discontinuity dalam Manajemen Uji Kompetensi SMK di Jawa Tengah, Indonesia. Volume 8 halaman I08872. Artikel ke-48 berjudul tentang batubara versus energi terbarukan. Optimalisasi sektor listrik Indonesia dengan biaya terendah. Indonesia, ekonomi terbesar di Indonesia Tenggara, menempati peringkat global di antara negara teratas dalam hal ekspansi pembangkit listrik tenaga batubara. Meskipun biaya energi terbarukan utama telah turun drastis dalam beberapa dekade terakhir, khususnya PV surya dan tenaga angin, peran mereka dalam perencanaan sektor listrik Indonesia dapat diabaikan. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Ordonez G.E. Fritz M. X. 10 G. Diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Batubara versus Terbarukan Optimalisasi dengan Biaya Terendah dari Sektor Listrik Indonesia, Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan, volume 68 halaman 350-363. Artikel ke-49 membahas tentang mengatasi ketegangan dalam pernikahan antar etis di Indonesia, pertimbangan budaya, relasional, spasial, dan material. Terlepas dari sejarah konflik yang cukup besar antara kelompok etnis tertentu di Indonesia, pernikahan antara etnis semakin menjadi hal yang biasa. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana pasangan Jawa dan Tionghoa menjalani hubungan sehari-hari mereka bersama dan mengolah berbagai ketegangan antar budaya di dalam dan di berbagai tempat, dan dengan mengacu pada objek material tertentu dan praktik budaya yang diadaptasi. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Yulianto, G.E. Hodgetts, D. King, P. et al. Diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Manavigasi Ketegangan dalam Pernikahan Antar Etnis di Indonesia, Pertimbangan Budaya, Relasional, Spasial, dan Material International, Journal of Intercultural Relations, volume 586 halaman 227-239. Artikel ke-50 berjudul tentang respon nilai tukar terhadap harga batubara, harga minyak sawit, dan inflasi di Indonesia. Analisis ketergantungan ekor. Mengingat kekhawatiran yang signifikan atas evaluasi mata uang dan tingkat inflasi di Indonesia, kami mengukur hubungan dinamis dengan ketergantungan silang antara kuantitas dengan barang ekspor terbuka seperti minyak sawit mentah dan harga batubara. Kami menerapkan pendekatan terkait frekuensi dan pendekatan cost kuantilogram untuk mengukur limpahan kualitas menggunakan data harian dari 2022 hingga 2021. Referensi dari artikel ini ditulis oleh Chandarin G. Sohak, Kurniawan Cahyaningsih, DS, dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2002 dengan judul Respon Nilai Tukar Terhadap Harga Batubara, Harga Minyak Sawit, dan Inflasi di Indonesia. Tile Dependency Analysis Research Policy, volume 77 halaman 102-750. Baiklah, sekian dari hasil review saya mengenai pasar di Indonesia. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.